Perkenalkan, saya Namjaya Ramadhani dengan NIM 07011 2824 29146. Di sini saya akan menjelaskan isu terkait bidang birokrasi yang terjadi di Indonesia, di mana kondisi saat ini birokrasi di Indonesia itu berbelit-belit, tumpang tindih dan tidak efisien. Prosedur pelayanan yang panjang dan rumit membuat masyarakat harus melalui banyak tahap dan menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan, di mana kondisi idealnya seharusnya birokrasi itu sederhana, transparan, dan efisien. Prosedur pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dampaknya yaitu lambatnya proses pelayanan, biaya yang tinggi, ketidakpuasan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Pihak yang terdampak, yang pertama masyarakat, di mana masyarakat ini secara langsung merasakan dampak negatif dari birokrasi yang berbelit seperti kesulitan dalam mengurus izin, waktu yang terbuang, dan biaya yang tinggi. Yang kedua, pelaku usaha, di mana birokrasi yang rumit ini tidak efisien menghambat pertumbuhan ekonomi karena menyulitkan pelaku usaha dalam memulai dan mengembangkan usahanya. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 0701 128 242 9167. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu pelayanan publik. Layanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan akses dan juga perlindungan bagi semua warga. Namun, pasien BPJS seringkali mendapatkan pelayanan buruk seperti yang ada di berita, yakni diskriminasi, perlakuan kasar, dan juga kesulitan dalam proses klaim dan juga perawatannya. Idealnya, BPJS Kesehatan harus memastikan kesetaraan layanan, baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS, dengan cara mempercepat proses administrasi, menyediakan fasilitas yang memadai, dan juga memberikan layanan medis yang ramah serta profesional. Dampak dari ketidakefisienan layanan BPJS ini juga dapat menyebabkan tekanan fisik dan juga emosional bagi pasien, memperburuk kondisi kesehatannya, dan juga menambah tekanan psikologis dan juga finansial bagi keluarga. Hal ini juga dapat merugikan BPJS karena akan mendapatkan perspektif negatif dari masyarakat. Pihak yang terdampak tentu saja adalah pasien dan juga keluarganya. Dan selanjutnya adalah tenaga medis, yang mana juga akan terbebani dengan sistem yang tidak efisien ini. Dan tentunya BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggaranya juga akan mengalami penurunan kepercayaan oleh masyarakat itu sendiri. Kenalkan, nama saya Maulidia Salsabila, NIM 07011 282429169. Di sini saya akan menjelaskan isu kebijakan publik terkait dengan kurangnya tenaga kesehatan di beberapa daerah terpencil. Sekarang ini, banyak desa di Indonesia kekurangan tenaga kesehatan. Di beberapa daerah, seperti puskesmas maupun klinik, harus melayani banyak sekali orang, sedangkan tenaga medis yang tersedia itu hanya sedikit. Banyak tenaga medis yang tidak ingin bekerja di daerah yang terpencil karena fasilitasnya terbatas dan insentif yang diberikan juga kurang. Ini menyebabkan akses ke layanan kesehatan jadi sulit bagi warga desa. Idealnya, setiap desa seharusnya memiliki tenaga kesehatan yang cukup, seperti dokter, perawat, dan bidan, sesuai dengan jumlah penduduknya. Puskesmas atau klinik desa harus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan lengkap. Selain itu, tenaga medis yang bekerja di desa harus mendapatkan fasilitas dan insentif yang menarik, agar mereka mau bertugas di daerah tersebut. Dampak dari isu tersebut adalah kesehatan masyarakat jadi terancam, kesulitan akses kesehatan, dan beban tenaga kesehatan. Pihak yang terdampak adalah warga desa, tenaga kesehatan, dan juga pemerintah. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Catherine, NIM 0701128242915, akan menjelaskan isu kepemimpinan publik tentang problematika kepemimpinan di Indonesia. Kondisi saat ini, kepemimpinan publik di Indonesia menghadapi masalah serius seperti korupsi, nepotisme, dan kebijakan yang tidak konsisten. Banyak pemimpin yang kurang memiliki visi jelas dan transparansi, menyebabkan kebijakan yang tidak efektif dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Kondisi idealnya, pemimpin publik harus memiliki integritas, visi jelas, dan membuat keputusan berbasis bukti. Kepemimpinan yang baik memerlukan transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat. Dampaknya, yang pertama,
kebijakan buruk dan korupsi merugikan ekonomi serta mengurangi anggaran untuk pembangunan. Yang kedua, memperburuk kesenjangan dan kualitas layanan publik. Yang ketiga, kepercayaan publik menurun. Yang keempat, memicu ketidakstabilan politik dan protes sosial. Pihak-pihak yang terdampak ada masyarakat umum, pemerintah, sektor swasta dan investor, serta generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Zahra dari kelas E Indralaya dengan NIM 070111 24 28 29 157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen isu sumber daya manusia. Manajemen isu sumber daya manusia atau SDM merujuk pada serangkaian kebijakan dan praktik yang digunakan oleh organisasi untuk menangani masalah yang berkaitan dengan karyawan, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Isu-isu sumber daya manusia bisa beragam, mulai dari rekrutmen, pelatihan, kesejahteraan karyawan, hingga masalah yang lebih kompleks seperti turnover karyawan. Isu yang saya bahas pada kali ini yaitu terkait dengan topik yang saya ambil, tingginya turnover karyawan di perusahaan. Ini merupakan salah satu isu kritis dalam manajemen sumber daya manusia. Turnover karyawan yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam manajemen sumber daya perusahaan, baik itu dalam aspek kepuasan kerja, budaya organisasi, pengembangan karir, maupun kompensasi dan manfaat yang ditawarkan. Beberapa faktor yang sering kali terjadi yang menyebabkan tingginya turnover meliputi yang pertama ada kepuasan kerja. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya pengakuan atas kinerja, atau suasana kerja yang tidak mendukung. Yang kedua ada kompensasi dan manfaat. Karyawan seringkali keluar karena perusahaan lain menawarkan gaji yang lebih tinggi atau tunjangan yang lebih baik. Dan yang ketiga ada peluang pengembangan karir. Jika karyawan merasa tidak ada kesempatan untuk berkembang atau promosi di perusahaan tersebut, biasanya mereka mungkin akan mencari peluang lain di tempat kerja yang lain. Dan terakhir, ada kepemimpinan dan budaya perusahaan. Kepemimpinan yang buruk atau budaya yang buruk di perusahaan dapat membuat mereka merasa tidak nyaman sehingga memutuskan untuk resign. Sekian dari saya, terima kasih.